Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agroliterasi. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi seputar kegiatan beternak entok skala rumahan. Ya, untuk konten kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga kebersihan kandang entok agar tidak menghasilkan bau yang tidak sedap. Ya, jadi bau yang tidak sedap yang muncul dari kandang entok itu umumnya menjadi salah satu hal ya yang sedikit banyak bisa mengganggu keberlanjutan kegiatan beternak entok yang kita lakukan. Ya, karena bau yang kurang sedap tentunya biasanya mengganggu orang yang berada di sekitar kita. Apalagi apabila beternak entok ini kita lakukan di dalam sebuah kompleks misalnya rumah kita itu berada di tengah-tengah kompleks, itu tentunya akan menghasilkan bau yang kurang sedap di lingkungan sekitar kandang entok. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi hal tersebut ya. Hal yang pertama kita lakukan itu adalah pertama dengan cara berusaha agar kandang entok tidak basah ya, tidak basah atau tidak becek. Ya, jadi untuk itu hal ini tentu sangat berpengaruh pada jenis lantai daripada kandang entok itu sendiri. Jadi saya sangat tidak merekomendasikan kandang entok yang becek dan selalu tergenang oleh air ya. Ya, karena itu merupakan penyebab utama bau pada kandang entok. Ya, jadi yang pertama terus yang kedua yang bisa kita lakukan agar kandang entok tidak berbau yaitu dengan cara melakukan pembersihan secara teratur, secara berkala ya. Ketika kotoran entok yang menumpuk di dasar kandang itu sudah cukup tebal, ya sebaiknya kita keluarkan. Kita keluarkan karena pada dasarnya kotoran-kotoran entok tersebut itu merupakan sumber penyakit ya. Dan ketika kondisinya basah seperti yang kita bahas pada podium pertama tadi, ya justru hal inilah yang menyebabkan bau amonnya itu keluar ya dan mencemari udara di sekitar kita. Jadi kita harus melakukan proses pembersihan secara berkala ya, di mana kotoran-kotoran entok ini sebenarnya bisa menjadi pupuk yang potensial untuk kita manfaatkan ya. Ya, kita berikan pada tanaman-tanaman seperti pisang ya, pepaya, singkong dan sebagainya. Ya, dan apabila di tempat saya sendiri, kotoran entok ini merupakan kotoran yang saya berikan pada tanaman asolla. Ya, tanaman asolla yang pada dasarnya merupakan pakan alternatif bagi ternak entok ini sendiri. Ya, sahabat YouTube sekalian, kemudian yang selanjutnya yang dapat kita lakukan itu dengan pencampuran cairan probiotik itu pada pakan maupun minuman daripada ternak entok. Ya, sebagai contoh di sini kita bisa memberikan cairan EM4 peternakan ya, EM4 peternakan itu pada pakan maupun minuman entok. Yang tentunya cairan EM4 ini itu kita campur dengan air, begitu pula dengan sumber-sumber bakteri, begitu pula dengan sumber-sumber glukosa yang bermanfaat untuk menunjang kinerja atau aktivitas daripada mikroorganisme yang ada pada EM4. Misalnya kita menambahkan molase atau tetes tebu ataupun
gula pasir dan gula merah pada cairan tersebut. Ya, jadi kita berikan sebagai campuran pakan maupun minum daripada ternak entok, di mana pemberian probiotik ini sebenarnya bertujuan untuk menyehatkan sistem pencernaan daripada ternak entok agar mikroba positif, mikroba baik yang ada di dalam saluran pencernaan entok itu bisa jadi seimbang. Ya, sehingga dengan demikian itu akan menyebabkan pencernaan entok lebih sehat. Makanan yang ada di dalam saluran pencernaan entok itu senantiasa diolah dengan baik, tercerna dengan baik, terfermentasi dengan baik, sehingga nantinya itu mengeluarkan kotoran yang tidak bau. Ya, karena pada dasarnya penyebab bau amonia yang kurang sedap itu merupakan protein yang tidak tercerna dengan baik. Ya, namun dengan penambahan probiotik pada pakan maupun minuman entok itu menyebabkan proses pencernaan terjadi secara sempurna, sehingga zat-zat makanan yang masuk di dalam lambung maupun di saluran pencernaan entok itu terfermentasi secara sempurna, sehingga pada saat kotoran entok dikeluarkan itu tidak berbau. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi mungkin itu 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau mencegah bau yang kurang sedap pada kandang entok yang kita pelihara. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Dan saya ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan berikan komentar pada kolom komentar ya, masukkan pada kolom komentar untuk menyempurnakan informasi yang kami berikan pada konten kali ini. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.